pengukuran dan angka penting. Langsung saja, apa itu pengukuran? Nah, pengukuran sendiri itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Untuk alat ukur besaran pokok, yaitu panjang alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Untuk besaran massa, alat ukurnya neraca atau timbangan. Untuk waktu, stopwatch. Suhu, termometer, kuat arus listrik, ampere meter. Jumlah molekul tidak diukur secara langsung, sedangkan intensitas cahaya alat ukurnya light meter. Jadi bisa kalian lihat di tabel ini ya untuk alat ukur dan besaran pokoknya. Selanjutnya, mistar atau penggaris yang biasa kita gunakan sehari-hari. Mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 1 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Untuk gambarnya bisa dilihat ya ini. Selanjutnya, neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Ini gambar neraca bisa dilihat. Biasanya untuk mengukur benda-benda yang akan kita gunakan saat praktikum. Selanjutnya, stopwatch digunakan untuk mengukur waktu dengan mempunyai batas ketelitian 0,01 detik. Selanjutnya, termometer. Termometer kalian tahu waktu kalian demam, kalian menggunakan ibu kalian pastinya menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh kalian. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Selanjutnya, ampere meter. Ampere meter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ini terasa asing ya, karena kalau di SMP, SMA belum menggunakan ini. Ini akan ada pada pelajaran kelistrikan. Selanjutnya, speedometer. Speedometer itu kalian sering lihat di motor atau mobil. Speedometer ini digunakan untuk mengukur kelajuan. Selanjutnya, dinamometer. Dinamometer digunakan untuk mengukur besaran gaya, besarnya gaya. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa kalian lihat gambarnya. Selanjutnya, hygrometer. Hygrometer digunakan untuk mengukur kelembaban udara, biasanya ada di suatu ruangan. Ohmmeter dan voltmeter. Ohmmeter digunakan untuk mengukur hambatan listrik, sedangkan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Ini untuk gambar ohmmeter dan ini untuk gambar voltmeter. Selanjutnya yaitu barometer. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Ini juga biasanya ditaruh di ruangan tertentu. Selanjutnya mengenai materi angka penting. Ada yang tahu angka penting itu apa? Ya, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari dua, yaitu angka-angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir atau yang disebut dengan angka taksiran. Untuk aturan penulisan penyajian angka penting dalam pengukuran bisa dilihat. Untuk semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 72,753. Itu merupakan 5 angka penting ya, karena semua bukan 0. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 9000,1009. Nah, ini jumlahnya ada 8 angka penting. Karena angka 0 itu diapit angka-angka bukan 0, jadi angka 0 termasuk ke dalam angka penting. Yang ketiga, semua angka 0
yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 3,0000 merupakan 5 angka penting karena angka 0 itu terletak di depan koma atau desimal, tanda desimal. Selanjutnya nomor 4, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Bisa dilihat contohnya 67,50000 merupakan ada 7 angka penting. Dengan 0 ini merupakan angka pentingnya juga karena di depan koma. Selanjutnya nomor 5, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Jadi ini contohnya 4.700.000. 0 di depan angka 4 dan 7 ini bukan angka penting, sehingga angka pentingnya ada 2 yaitu 4 dan 7. Selanjutnya nomor 6, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Jadi kalau tadi kan di depan koma angka penting nolnya. Kalau ini ada di depan angka bukan 0, yaitu di depan angka bukan 0. Jadi ini ada 3 angka penting. Nolnya ini bukan angka penting karena di depan angka bukan 0 yang pertama. Selanjutnya, untuk ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan angka-angka penting hanya boleh terdapat satu angka taksiran. Contohnya, 2,34 cm ditambah 0,345 cm sama dengan 2,685 cm. Nah, angka 4 di 2,34 ini merupakan angka taksiran. Angka 5 adalah angka taksiran juga, sehingga angka 8 dan 5, dua angka terakhir ini merupakan angka taksiran, sehingga dapat ditulis salah satu angka taksiran menjadi 2,68 cm. Begitu juga dengan pengurangan angka-angka penting. Ya, ini ada 2, 5, dan 3 angka taksiran, sehingga bisa dibulatkan atau bisa diambil angka pentingnya itu 11,22 saja. Karena ini ada 3 angka penting, kita bisa ambil satu. Maksudnya ini ada 3 angka taksiran, ini bisa diambil salah satunya saja, yaitu paling depan. Selanjutnya ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting. Hasil perkalian dan pembagian angka-angka penting sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya 8,141 mengandung 4 angka penting ya. Seperti aturan-aturan pada angka penting tadi, dikali 0,22. Dengan 0,22 ini ada berapa angka penting? Ya, ada 2 angka penting, yaitu 2 dan 2. Selanjutnya perkaliannya menghasilkan 1,79102. Penulisannya bisa dilihat, bisa dibulatkan menjadi 1,8 atau menjadi 2 angka penting saja. Kenapa? Karena kita mengikuti angka setelah 7 yaitu 9. 9 merupakan angka lebih dari 5, sehingga pembulatannya ikut angka yang di depan. Selanjutnya mengenai pembagian angka-angka penting. 1,432 dibagi 2,68 sama dengan 0,53432. Penulisannya menjadi 0,534. 3 angka penting. Seperti yang tadi, kita mengikuti yang angka pentingnya paling sedikit. Kalau yang ini angka pentingnya ada 3 angka penting ya. Jadi penulisannya 0,534 karena 0 di belakang di sini ya, 0 di belakang koma itu merupakan angka tidak penting. Aturan pembulatan seperti tadi,
Angka 5 atau lebih dibulatkan ke atas, angka kurang dari 5 dihilangkan, angkanya tepat sama dengan 5, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Bulatkanlah sehingga mempunyai 3 angka penting. Contohnya ini, 24,48 ditulis 24,5. 8 merupakan lebih dari 5 sehingga ikut angka yang di depannya, 24,5 ya, dan selanjutnya bisa dilihat ya. Untuk notasi ilmiah atau bentuk baku, penulisan notasi ilmiah atau cara baku secara umum yaitu rumusannya A dikali 10X, di mana A merupakan angka-angka penting di mana 1 kurang dari sama dengan A kurang dari 10, dan X bilangan bulat positif atau negatif. Massa bumi contohnya sama dengan 5,98 kali 10 pangkat 24. Ini merupakan 3 angka penting. Ini juga misalnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 6. 10 pangkat min 6. Jadi di sini juga ada 3 angka penting.